Terus itu saya tes untuk sharing itu screen Share gimana screen ya? ya, boleh. Ya, sharing screen saya gimana ya, Pancam? Share screen langsung bisa dari Zoom-nya itu di tengahnya ada logo yang hijau itu. Oke, oke. Oke, Nah, berarti oke, thank you, thank you. Oke. Oke, ini malam ini kita akan belajar tentang Samkok ya. Sebentar ya, saya coba. Ini kok nggak bisa full ya screen-nya. Bentar. Hmm, Oke. Jadi kita belajar tentang Samkok ini mungkin semuanya banyak sudah tahu tentang sejarah Samkok, tapi sejarah Samkok ini dia agak ini satu zaman yang agak itu ya penuh dengan itu banyak mitos dan banyak fakta yang tidak diketahui secara umum. Karena Samkok itu dia karena sejarahnya itu sangat menarik. Jadi ini sudah selama 2000 tahun terakhir ini menjadi perbincangan di mana-mana gitu, terutama di Cina ya. Jadi hari ini kita akan membahas Samkok tentang antara mitos dan fakta sejarah yang mana yang benar dan mana yang enggak gitu. Oke, kita mulai ya. Periode Samkok itu sebenarnya secara resmi terjadi pada tahun sekitar 220 Masehi sampai 280 Masehi. Itu periode ini adalah periode sejarah tentang persaingan antara tiga negara yaitu Wei-Shu sama Guo ya. Wei-Shu tiga negara. Dan akhirnya diakhiri dengan berdirinya dinasti Qin. Sebenarnya peristiwa Samkok itu sendiri memang secara resminya dimulai dari 220, tapi sebenarnya sebelum tahun 220 Masehi itu sudah dimulai itu kondisi kerajaan dinasti Han itu sudah mulai kaos gitu, sudah mulai kacau ketika para Chuho ini ya, ini Chuho ya, Chuho itu adalah warlords atau kayak jenderal-jenderal perang yang sangat berkuasa gitu. Dan mereka itu punya kayak raja-raja kecil di negaranya, di daerahnya sendiri berkuasa sambil merebut kekuasaannya dan sudah tidak mendengarkan dari pemerintah pusat kerajaan Han gitu. Nah, periode Samkok ini juga periode yang sangat luar biasa karena banyak korban jiwa selama berapa puluh tahun selama periode Samkok. Waktu pada akhir dinasti Han, sebelum dinasti Han tumbang itu pernah diadakan sensus itu sekitar ada 10.670.000 keluarga dengan total penduduknya sekitar 56 juta jiwa di dataran di kerajaan Han waktu itu. Setelah periode Samkok berakhir, awal berdirinya dinasti Qin, hanya tersisa sekitar cuma 2,4 juta keluarga. Total penduduknya sekitar 16 juta jiwa aja. Hanya dalam waktu sekitar 40-an tahun itu jumlah penduduk Cina berkurang sekitar 40 juta. Itu jumlah yang sangat banyak ya, bukannya bertambah tapi malah berkurang gitu. Jadi bisa dibayangkan kan pada saat itu berapa banyak korban jiwa selama periode Samkok. Nah, periode Samkok ini juga satu periode yang sangat itu paling berdarah dalam sejarah dan sejarah tadi ya. Periode Samkok juga satu topik yang menarik yang dibahas sepanjang masa kan, karena pada masa ini ada istilahnya itu Inxiong Beichu de Shidai. Inxiong Beichu de Shidai itu adalah munculnya banyak pahlawan-pahlawan hebat di Cina. Ya seperti kata peribahasa di sini ya, Shi Shi Zhao Inxiong. Shi Shi Zhao Inxiong itu peribahasa Cina itu mengatakan tuh Shi Shi Zhao Inxiong itu artinya pada masa yang tepat maka terbentuklah pahlawan. Ya contohnya itu orang-orang seperti Liu Bei itu mungkin hanya seorang
orang-orang seperti Liu Bei itu mungkin hanya seorang tukang bikin sepatu atau sandal itu jerami kan. Atau seperti Chang Fei itu mungkin hanya seorang tukang potong daging gitu. Atau seperti Quan Li, Quan Kong itu mungkin hanya seorang penjaga, seorang satpam aja istilah kasarnya. Tapi dengan adanya peristiwa Samkok ini, mereka punya kesempatan untuk tampil ke panggung politik ini dan menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat di masanya gitu. Jadi inilah istilah 时势造英雄. Istilah ini ya di 时势造英雄 juga ini adalah istilah Mandarin yang sering digunakan di sekarang ya. Maksudnya itu di zaman yang tepat lah muncullah orang-orang yang luar biasa gitu. Nah, peristiwa Samkok ini banyak diperdebatkan sepanjang masa mulai dari sejarah secara resmi maupun legenda di masyarakat, cerita-cerita novel hingga serial drama TV. Jadi kita semua nggak tahu nih mana yang benar nih. Yang legenda di masyarakat sejarah resmi berapa banyak orang yang sudah dengar cerita sejarah resminya, sama berapa banyak orang baca novel, cerita drama-drama di TV sampai cerita-cerita legenda di masyarakat tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya mana yang paling tepat sih? Yang malam ini yang kelas-kelas kita berikutnya itu yang akan kita bahas itu adalah dari berbagai perspektif itu mana yang akan paling tepatnya, sejarah mana yang lebih otentik gitu. Jadi banyak perdebatan ya, karena selama ini orang memandang Samkok itu yang paling terkenal itu dari cerita San Guo Yan itu. San Guo Yan adalah sebuah novel karya Luo Guanzhong itu 70% berdasarkan fakta dan latar sejarah dan 30%-nya itu fiksi. Itu hanya karangan Luo Guanzhong sendiri. Tapi karena novel klasik San Guo Yan ini ya begitu populernya, banyak orang mengambil karya San Guo Yan ini sebagai acuan sejarah. Padahal menurut banyak ahli sejarah itu banyak fiksinya, banyak cerita-cerita yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kejadian asli di ketika peristiwa Samkok terjadi. Contohnya mungkin seperti Taoyuan Sanjie. Taoyuan Sanjie itu adalah peristiwa Sumpah Setia di Taman Persik oleh Liu Guanzhang, Liu Bei, Chang Fei sama Quan Li. Mereka sumpah setia di Taman Persik. Peristiwa itu tidak pernah terjadi, tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Juga contoh senjata seperti pedang bulan sabit atau tombak yang dipakai oleh Chang Fei gitu yang berbentuk tombak ujungnya berbentuk kayak ular itu sebenarnya senjata kayak gitu tidak pernah ada pada masa akhir dinasti Han. Senjata-senjata itu baru ada pada masa dinasti Song gitu. Tapi di dalam San Guo Yan di dalam novelnya Luo Guanzhong itu sudah ada senjata kayak gitu. Jadi ini tidak sesuai dengan fakta sejarah ya. Terus cerita tentang Chang Fei itu yang memukul seorang pejabat yang korup. Itu sebenarnya Chang Fei tidak pernah. Itu sebenarnya dilakukan oleh Liu Bei gitu. Dan masih banyak cerita yang lain-lainnya yang tidak sesuai dengan sejarah. Mungkin di sini kita tidak akan bahas itu ya. Itu mungkin saudara bisa cari sendiri di Wikipedia atau di Google gitu. Oke, berikutnya pembahasan kita tentang Samkok hari ini saya sendiri ambil dari referensinya dari San Guo Zhi. San Guo Zhi itu ini adalah San Guo Zhi. San Guo Zhi itu adalah karya Chen Shou ya. Karya Chen Shou. San Guo Zhi itu adalah sebuah catatan sejarah 3 negara secara resmi yang ditulis pada masa dinasti Qin. Itu setelah periode itu adalah sejarah resmi yang paling dekat dengan peristiwa Samkok setelah Samkok selesai. Nah, itu ditulis oleh Chen Shou pada abad ketiga. Karya San Guo Zhi ini ya atau catatan sejarah 3 negara ini adalah sebuah karya yang masuk dalam sebagai salah satu dari 25 buku sejarah Tiongkok kuno, sejarah Cina kuno yang diakui oleh pemerintah. Jadi ini adalah sejarah resmi. Gitu. Jadi referensi saya dari San Guo Zhi ini, dan San Guo Zhi ini dia bukan seperti karangan sejarah pada umumnya. San Guo Zhi ini dia lebih ke kayak biografi setiap tokoh-tokohnya. Jadi di San Guo Zhi
atau catatan sejarah 3 negara ini dia mengambil dari 3 negara. Pertama dari negara Wei, terus negara Shu, terus negara Wu. Dari negara Wei dia ambil satu orang. Misalnya dari Cao Cao. Nah, dia ambil biografi Cao Cao dari awal sampai akhir dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Berikutnya siapa tokoh-tokoh lain dari negara Wei, satu persatu dijelaskan dari biografinya. Nah, jadi agak susah untuk menggabungkan, mengurutkan sejarahnya, mengurutkan yang mana kejadian yang pertama. Jadi itu harus dibaca dari awal sampai akhir, kemudian dicocok-cocokin gitu. Misalnya Cao Cao, kita baca yang pertama gitu dari negara Wei, Cao Cao kejadian tanggal sekian sekian sekian. Baru nanti kita baca lagi ke bab yang mungkin bab 10 atau bab kesekian yang tentang orang lain, kita cocokkan tahunnya pas yang sama kejadian dengan Cao Cao, jadi bisa ambil referensinya kayak gitu. Selain dari catatan San Guozhi yang karya Chen Shou ini, saya juga ambil dari itu Pei Songzhi. Pei Songzhi ini adalah seorang sejarawan politikus yang hidup zaman akhir dinasti Qin atau Qin Timur ya. Dia dikenal, Pei Songzhi ini dia membuat anotasi atau catatan-catatan di San Guozhi. Jadi setelah Pei Songzhi dia membaca San Guozhi, dia mengambil referensi San Guozhi, terus dia membuat setiap catatan-catatan, melakukan survei sejarah pada saat itu, terus dibikin tambahan catatan, kira-kira kejadian ini otentik atau tidak, atau kejadian ini bisa dipercaya atau enggak, dan lain-lain. Ya, komentar-komentar atau catatan anotasi dari Pei Songzhi ini juga jadi referensi sejarah untuk pembahasan kita ya. Oke, selain itu saya juga ambil dari berbagai referensi kayak legenda-legenda di masyarakat, cerita-cerita kultur budaya Cina, dan referensi sejarah negara Wei dan Suhu. Masing-masing negara mereka punya referensi sejarahnya sendiri. Jadi di situ juga akan saya ambil referensinya. Cuma yang utama tetap dari San Guozhi dan anotasi dari Pei Songzhi ini ya. Oke, kita bicara tentang Samkok. Itu mungkin tidak lepas dari Chibi Zhizhan. Chibi Zhizhan itu mungkin semua udah tahu ya, itu ada filmnya ya. Battle of Red Cliffs atau pertempuran tebing merah. Jadi singkat cerita, Chibi Zhizhan itu posisinya saat itu adalah Cao Cao sudah menguasai Cina bagian utara. Dia sudah mengalahkan Yuan Shao, sudah mengalahkan Zhang Xiu, sudah mengalahkan Yuan Shu, bahkan sudah menguasai sebagian wilayah Qingzhou yang dikuasai oleh Liu Biao. Pada saat itu Cao Cao kekuasaannya sudah begitu kuat dan dia berambisi untuk melanjutkan kampanye militernya ke selatan yang dikuasai oleh Sun Quan. Waktu itu posisi Liu Bei juga sudah kalah. Liu Bei yang mencari suaka ke Liu Biao juga lari lagi karena Liu Biao juga sudah kalah. Jadi Cao Cao saat ini dia berambisi pergi untuk melanjutkan kampanye militernya ke selatan yang dikuasai oleh Sun Quan. Sun Quan itu adalah kaisar negara Wu ya, nanti berikutnya. Oke, tentang Samkok ini ya, mungkin kalau kita bicara tentang Samkok ini, tentang Chibi Zhizhan ya, itu banyak sekali perdebatan itu. Sebenarnya siapa sih tokoh utama di Chibi Zhizhan ini? Banyak merasa bahwa Chibi Zhizhan itu mungkin tokoh utamanya itu si Zhuge Liang. Karena Zhuge Liang yang membuat strategi ini dan strategi itu dan lain-lain. Tapi sebenarnya menurut catatan sejarah, tokoh utama yang di dalam Chibi Zhizhan ini itu adalah Zhou Yu. Zhou Yu itu tokoh utama ini Zhou Yu ya. Jadi kalau bicara tentang Zhou Yu itu saya ingat ini ada satu puisi oleh Su Tongpo ya.
Ada satu puisi oleh Su Tongpo, bunyinya kira-kira seperti gini ya. Ini puisinya saya nggak bahas tentang puisi ini ya. Ini puisi tapi kira-kira terjemahan bebasnya saya terjemahkan seperti ini. Mandarinnya kalau yang mau screenshot boleh screenshot atau cari di Google. Ini saya ada terjemahkan bebasnya. Di puisi Su Tongpo ini kan kita bisa tahu gambaran seorang Choi itu kayak gimana. Jadi Choi yang sebagai tokoh utama dari kisah Samkok ini bukan Zhuge Liang. Jadi kita bicara tentang Choi sebentar. Choi digambarkan di puisi ini ya, seperti kita baca ini ya. Saat kejadian Cipi itu Choi berusia sekitar 40 tahun. Berusia sekitar 34 tahun. Nah, saat itu Choi sudah menikah dengan Xiao Qiao sekitar 10 tahun. Tapi di puisinya Su Tongpo ini membayangkan Gong Jin baru menikahi Xiao Qiao. Gitu. Kenapa? Su Tongpo menggambarkan Gong Jin. Gong Jin itu adalah nama kehormatan dari Choi. Kenapa Su Tongpo dia menggambarkan Gong Jin baru menikahi Xiao Qiao pada kejadian Cipi gitu. Alasan menurut beberapa pakar sejarah, alasannya itu karena itu untuk menggambarkan kegagahan jiwa patriot dan jiwa muda dari seorang Gong Jin yang pada saat itu, sehingga digambarkan baru menikahi Xiao Qiao, padahal dia sebenarnya sudah menikah dengan Xiao Qiao selama 10 tahun. Nah, di dalam puisi jadi tujuannya gitu. Juga dituliskan kan dengan ikatan topi kepala burung itu menggambarkan tentang apa pakaian kehormatan seorang bangsawan waktu itu ya. Terus di sini dia dalam sekejap sebuah senyuman membakar semua hancur menjadi debu. Jadi waktu itu Cao Cao membawa pasukan sebanyak seratusan ribu kalau menurut Sang Kuo Yanli, tapi kalau menurut Sang Kuo Zhi sekitar 40-an ribu orang ya pasukan. Jadi digambarkan oleh Su Tongpo dalam waktu sekejap sebuah senyuman, artinya dalam waktu yang sangat singkat membakar semua pasukan Cao Cao menjadi debu. Di situ digambarkan Choi itu adalah seorang yang sangat apa ya? Sangat luar biasa, sangat. Jadi gambaran Choi dengan tadi saya bahas ulang ya. Gambaran Choi dengan ikatan topi kepala dan kipas kepala burung ini adalah gambaran tentang seorang yang tampil elegan oleh kaum bangsawan di akhir dinasti Han. Jadi mari kita bayangkan kembali peristiwa Cipi saat itu. Cao Cao yang setelah itu menguasai Cina Utara, dia berambisi untuk menguasai ke selatan gitu. Jadi bentar ya. Menguasai apa berekspansi ke daerah Sunqin di negara Wu gitu. Bisa dibayangkan kan, Cao Cao waktu itu kekuatan militernya seratusan ribu orang lebih menurut Sang Kuo Yanli, atau sekitar 40 sampai 80 ribu menurut Sang Kuo Zhi ya. Dia ya membawa pasukannya itu ke arah Jiangdong dengan membangun basis militernya sisi barat laut di Sungai Changjiang waktu itu sekitar Hubei waktu itu. Nah, dengan pasukan sebesar itu tentu membuat pihak Sun Quan yang berada di sisi sungai di sebelah barat laut sungai itu merasa takut. Banyak pihak Sun Quan yang menyarankan Sun Quan untuk menyerah pada Cao Cao. Tapi Choi yang saat itu berusia 34 tahun, dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pada Cao Cao. Dengan strateginya yang luar biasa, saya nggak cerita tentang strateginya atau gimana, dia mengalahkan kekuatan militer Cao Cao yang begitu besar dan membakar semuanya hancur jadi debu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi di situ
kisah kayak gini tuh tentu berbeda dengan kisah dalam yang diketahui secara umum di Sangko Yeni. Di Sangko-Yeni atau novel karya Luo Guanzhong itu dikisahkan bahwa tokoh utamanya itu Zhuge Liang. Nah, digambarkan di Sangko-Yeni itu Zhou Yu itu adalah seorang yang hatinya sempit, suka iri hati, dan terutama irinya pada Zhuge Liang. Namun sebenarnya Zhou Yu itu orang seperti apa sih? Benarkah Zhou Yu itu seorang yang berhati sempit, suka iri dengan orang lain? Sebenarnya enggak. Kalau menurut catatan Sangguozi di sini ya, dikatakan Xing Du Hui La. Itu catatan Sangguozi. Terus menurut Liu Bei sendiri sebagai pesaingnya, salah satu pesaing dari negara Wu, dia mengatakan Zhou Yu itu adalah seorang Qiliang Erda. Terus menurut Jiang Gan itu Zhou Yu itu adalah seorang yang Yaliang Gaozhi. Jadi di 3 penilaian dari orang lain ini menilai Zhou Yu itu adalah seorang yang berbesar hati. Intinya 3 penilaian ini lebih kurang sama. Menggambarkan Zhou Yu itu adalah seorang yang berbesar hati, yang bukan orang yang hatinya sempit seperti digambarkan di Sangko-Yeni ya. Jadi sebenarnya menurut catatan sejarah itulah Zhou Yu, bukan seperti Sangko-Yeni. Jadi benar-benar sangat berbeda ya. Di catatan sejarah juga Zhou Yu itu dipanggil sebagai Zhou Lang. Zhou Lang itu gini. Lang sendiri itu artinya Shuaige. Kayak Sun Ce, temannya Zhou Yu atau abangnya si Sun Quan itu dipanggil sebagai Sun Lang. Jadi Sun Lang itu namanya Sun Shuaige. Kalau Zhou Lang itu namanya Zhou Shuaige. Jadi Zhou Yu itu di dalam sejarah digambarkan sebagai Zhou Lang itu adalah si Zhou si ganteng. Si ganteng. Jadi Zhou Yu itu adalah seorang yang ganteng, seorang anak muda yang tampan gitu. Terus kita tahu kan orang Cina zaman dulu dia ada satu pria bahasa dia berbunyi kayak gini. 自古美女爱英雄，自古嫦娥爱少年，自古美女爱英雄。Itu 自古美女爱英雄 itu artinya sejak dulu tuh wanita cantik suka sama pria ganteng, suka sama pahlawan. 自古嫦娥爱少年. Sejak zaman dulu tuh Chang'e suka anak muda gitu. Jadi bisa kita ketahui kan dari sini bahwa Zhou Lang artinya seorang si Zhou yang tampan itu disuka oleh wanita cantik. Bisa bayangkan kan, Zhou Yu dia menikah dengan Xiao Qiao. Xiao Qiao itu adalah seorang di antara wanita paling cantik di Jiangdong di negara Wu pada saat itu. Gambaran Zhou Yu saat ini, dia seorang anak muda, karir militernya cemerlang, seorang jenderal besar yang menguasai semua kemiliteran di negara Wu. Usianya dari umur 24 sudah menguasai militer, sampai umur 34 sudah jenderal besar. Terus dia menikah dengan wanita paling cantik di negara itu. Kira-kira kalau orang seperti gini, orang yang iri sama dia atau kita atau dia yang iri sama orang lain? Gak mungkin dong kalau seorang Zhou Yu digambarkan seperti di Sangko-Yeni, seorang yang berhati kecil dan suka iri dengan orang lain. Harusnya dengan semua prestasi Zhou Yu gitu, kita yang iri sama dia deh, bukan dia yang iri sama Zhuge Liang. Apalagi Zhuge Liang waktu itu hanya seorang anak muda yang umurnya cuma 26 sampai 28, baru keluar, belum punya prestasi, belum punya nama. Ngapain juga dia iri sama Zhuge Liang sampai dia muntah darah lalu mati? Gak masuk akal rasanya menurut para ahli sejarah itu peristiwa Zhuge Liang bikin Zhou Yu iri hati, marah sampai muntah darah gitu,
peristiwa seperti kayak gini tuh rasanya tidak masuk akal menurut para ahli sejarah. Yang ada itu mungkin Zhuge Liang iri hati sama Zhou Yu itu mungkin lebih masuk akal gitu. Oke ya. Jadi kira-kira begitu gambaran tentang seorang Zhou Yu ya. Tapi sebenarnya kita setiap orang itu kalau melihat sejarah itu ya, setiap orang kalau melihat sejarah itu dia punya gambaran tentang tokoh sejarahnya sendiri gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang sudah baca Sangkoi, baca novel Samkok atau sudah nonton film Samkok itu mendewakan Zhuge Liang, mendewakan seorang Kuang Kong Kuan Yu, tapi terus melihat Zhou Yu sebagai sosok yang berhati kecil, punya gambaran sendiri tentang seorang Zhou Yu gitu. Tapi sebenarnya setiap tokoh sejarah itu dia punya 3 gambaran. Jadi 3 gambaran itu adalah li shi xing xiang. Ini 3 gambaran itu adalah li shi xing xiang, gambaran tokoh sejarah itu berdasarkan catatan sejarah secara resmi. Selain itu gambaran keduanya itu adalah wen shui xing xiang. Wen shui xing xiang itu adalah gambaran tokoh sejarah berdasarkan karya sastra. Contohnya ya seperti di Sangko ini ya. Zhou Yu digambarkan seperti apa. Terus Minjin Xingxiang. Minjin Xingxiang itu adalah gambaran tokoh berdasarkan legenda di masyarakat. Jadi mungkin setiap kita itu punya kita mungkin pernah baca novelnya, nonton filmnya. Jadi setiap orang tuh dia punya gambaran tentang sosok idola dia di dalam tokoh sejarah. Misalnya mungkin ada orang nonton Sangko ini, nonton film Samkok. Terus dia bilang, ini Kongkongnya gak mirip. Ini Cao-Cao-nya gak mirip. Ini Zhou Yu-nya gak mirip. Kok Zhou Yu-nya berbesar hati ya? Padahal yang saya baca di Sangko ini, Zhou Yu itu kan orang yang iri hati, sempit hatinya gitu. Gak mirip. Atas dasar apa lu orang bilang dia gak mirip? Emang lu pernah ketemu? Emang kita pernah ketemu Cao Cao, pernah ketemu Liu Bei, pernah ketemu Kuan Yu, pernah ketemu Zhou Yu, atau pernah ketemu tokoh ini dan tokoh itu? Kita semua tidak pernah ketemu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini di film ini si A, si B, tokoh ini, tokoh itu nggak mirip gitu loh. Jadi itulah, jadi setiap sisi sejarah itu sanjong li xingxiang, ada 3 gambaran itu tergantung dari segi mana kita memandang gambaran tokoh-tokoh sejarah itu. Nah, kalau bicara tentang tokoh sejarah, gambaran tokoh sejarah, mungkin gambaran yang paling lebay di dalam kisah Samkok ini ya, mungkin itu untuk adalah gambaran pada seorang Zhuge Liang. Kenapa gambaran Zhuge Liang itu agak lebay ya? Zhuge Liang itu lahir 181 sampai meninggalnya di tahun 234. Umur mungkin sekitar 50-an ya. Nah, kenapa gambaran kita bilang gambaran Zhuge Liang itu agak lebay? Ya mungkin kalau kita bicara Zhuge Liang ya, kita mungkin teringat tentang Hong Chengji ya. Hong Chengji itu adalah strategi kota kosong. Mungkin semua orang tahu kan kisah Zhuge Liang. Ini tentang kisah, saya cerita singkat ya tentang kisah Hong Chengji ini. Kisah singkatnya itu mungkin kayak gini. Tahun sekitar 228 Masehi, itu Zhuge Liang dia melakukan Beifa atau ekspedisi militer ke utara menyerang negara Wei. Nah, dalam rangka militer, dalam ekspedisinya kali ini, Zhuge Liang dia perlu untuk mengamankan daerah Jieting untuk mengamankan dia punya stok makanan di sana, untuk menumpuk stok makanan di daerah Jieting itu loh. Nah, dalam ekspedisi militer ini Zhuge Liang dia mengutus muridnya yang bernama Ma Su dan Wang Ping untuk menjaga wilayah Jieting. Singkat cerita lah, ya Ma Su itu lihai dalam berteori strategi perang. Terus tapi kalau perang dalam nyata dia nggak bisa. Akhirnya singkat cerita masuk
hanya pandai teori, akhirnya dia gagal mempertahankan daerah Jieting, sehingga pasukan Zhuge Liang Jieting dikuasai oleh pihak musuh atau negara Wei gitu. Nah, pasukan negara Wei waktu itu dipimpin oleh Sima Yi yang setelah merebut Jieting gitu kan, dia pergi ke kota Xicheng yang waktu itu tempat Zhuge Liang berada. Nah, saat itu kira-kira setelah pasukan Wei, setelah Sima Yi sampai di gerbang kota Xicheng, dia lihat satu hal yang aneh. Itu gerbang pintu kota terbuka. Gerbang pintu kota terbuka lebar menyambut mereka. Hanya ada beberapa orang yang lagi sapu-sapu depan gerbang pintu kota, tidak ada penjaga, tidak ada tentara dan lain-lain. Lalu dia lihat Zhuge Liang di atas pintu kota gitu, di atas gerbang kota ditemani 2 orang anak lagi main kecapi sambil karaoke gitu. Ya kira-kira karaoke lah. Mungkin belum ada karaoke, mungkin nyanyi-nyanyi gitu. Lalu Sima Yi dia curiga, weh, gak benar ini. Ini pendeta tua ini, ngapain dia tenang-tenang, kita udah pasukan bawa 100.000 pasukan datang, ngapain dia tenang-tenang di atas kota menyambut kita ya, mau party kali ya. Ini pasti ada rencana busuk ini, pasti mungkin di dalamnya ada jebakan. Ayo kita mundur. Itu kata si Sima Yi waktu itu. Nah, jadi akhirnya singkat cerita Sima Yi mundur, Zhuge Liang terbebas daripada kepungan Sima Yi. Ini namanya strategi kota kosong. Cerita strategi kota kosong atau Kong Chengji ini ya, mungkin semua orang pernah dengar, sampai mungkin orang di dalam bisnis atau di apa itu menggunakan strategi kayak gini. Contohnya misalnya Kong Chengji gitu, strategi kota kosong, misalnya kita nggak ada terus pura-pura kita ada tapi pura-pura nggak ada tapi pura-pura tidak ada supaya bikin orang ragu-ragu atau yakin gitu. Jadi itu satu strategi ya. Cerita ini begitu terkenalnya sampai saya rasa mungkin semua orang pernah dengar cerita kayak gini ya. Nah ini cerita ini tuh jadi satu perdebatan yang sangat selalu didebatkan sepanjang sejarah. Tapi benar gak kejadian Kong Chengji ini pernah terjadi? Oke. Faktanya itu ya sebenarnya Kong Chengji ini tidak pernah terjadi gitu. Cerita tentang Kong Chengji ini pertama kali itu ditulis oleh ini Guo Chong. Guo Chong ini mungkin adalah seorang fans sejatinya si Zhuge Liang ya. Ini Guo Chong ya, ini Guo Chong. Guo Chong ini mungkin seorang fans sejatinya Zhuge Liang. Guo Chong ini hidup pada zaman dinasti Jin akhir. Jadi Guo Chong ini dia menulis sebuah artikel yang berjudul ini. Tiao Liang Wu Shi In Mo Bu Wen Yi Shi Zhe. Itu kira-kira artinya gini. Mengklarifikasi 5 hal tersembunyi tentang Zhuge Liang yang tidak diketahui secara umum. Jadi Guo Chong ini mungkin seorang fansnya si Zhuge Liang. Jadi dia tulis sebuah artikel gini. Nah di artikel inilah kisah tentang Kong Chengji pertama kali muncul. Jadi kisah Kong Chengji itu bukan muncul di Sanguozhi atau di mana gitu loh ya. Tapi muncul di artikel ini. Di Tiao Liang Wu Shi In Mo Bu Wen Yi Shi Zhe. Jadi mengklarifikasi 5 hal tentang Zhuge Liang yang tidak diketahui secara umum. Nah, di dalam 5 hal itu salah satu ceritanya yang ketiga itu adalah tentang strategi kota kosong ini. Tentang strategi Kong Chengji ini. Menurut Pei Songzhi yang memberikan catatan anotasi pada Sanguozhi, itu dia mengatakan bahwa strategi Kong Chengji Zhuge Liang ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena menurut catatan sejarah pada saat itu tahun 228 Sima Yi sedang menjabat sebagai pemimpin di salah satu daerah Jingzhou Tutu di kota Wancheng.
sementara Zhuge Liang berada di Xicheng, itu daerahnya jauh banget. Jadi Sima Yi dan Zhuge Liang itu tidak mungkin bertemu pada saat itu. Sima Yi tidak bisa ke tempat itu karena lokasinya jauh banget gitu. Jadi ini menurut Pei Songzhi ya. Terus pertanyaan kenapa? Ini cuma sebuah cerita mitos kok, cerita ini begitu apa, semua orang kok bisa tahu gitu loh. Mungkin karena cerita ini tuh sangat benar-benar menarik ya, sangat luar biasa gitu loh. Sehingga dalam semua karya novel, karya cerita maupun di serial-serial TV gitu kan, cerita ini terus diceritakan turun-temurun karena cerita ini benar-benar sangat menarik ya. Sayang kalau dihilangkan cerita ini. Apalagi cerita ini juga cerita tentang psikologi hati manusia gitu. Jadi kayak Sima Yi datang, dia lihat Zhuge Liang buka, dia jadi ragu-ragu apa segala macam gitu. Jadi ini tentang cerita kongsi tentang strategi menjatuhkan hati musuh gitu ya. Nah, selain itu menurut Profesor Yi Zhongtian Laoshi ya, Yi Zhongtian itu adalah seorang profesor sejarah di kota Xiamen. Dia pernah membahas tentang cerita Kong Chengji ini atau strategi kota kosong ini. Menurutnya itu tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? Menurut Yi Zhongtian ini ya, itu ada 3 hal yang 不符合逻辑。空城计的3个不符合逻辑。Kenapa? Artinya cerita Kong Chengji ada 3 hal yang tidak sesuai dengan logika. Logikanya gini, satu, Sima Yi gitu, logika satunya gini, Sima Yi dia sudah bawa pasukan sekitar 100.000 tentara. Nah, untuk bawa tentara segitu banyak orang itu butuh berapa banyak biaya? Kita tahu sendiri itu tentara perlu makan, perlu bayar, perlu ini itu. Itu biayanya sangat besar gitu. Nah, begitu Sima Yi sampai di depan kota Xicheng, nggak mungkin dong dia sudah keluarkan banyak biaya, gerakan banyak orang sampai 100.000 orang, lalu datang hanya lihat Zhuge Liang depan kota lagi karaoke, lagi main kecapi, lalu dia takut pulang. Ini nggak mungkin seorang panglima perang yang memimpin pasukan sampai 100.000 tentara itu mundur hanya dalam kayak gitu aja. Itu satu ya. Terus logika keduanya gitu. Sima Yi kan sendiri memimpin pasukan itu mengajar sampai ke depan pintu kota. Terus di cerita Sang Koyo ini dikatakan Sima Yi bisa melihat dengan jelas Zhuge Liang dengan santainya main kecapi gitu loh, wajahnya tenang, tidak ada rasa takut. Artinya apa? Artinya posisi jarak Sima Yi dan Zhuge Liang itu dekat dong, makanya dia bisa lihat wajah Zhuge Liang dengan jelas. Waktu itu kan tidak ada teropong. Nah, kalau begitu dekat, kenapa Sima Yi nggak panggil seorang ahli panah, udah panah aja si Zhuge Liang biar jatuh dari atas kota. Gampang banget kan? Kenapa nggak panahin aja gitu, langsung Zhuge Liang jatuh, kenapa harus langsung mundur tarik pasukan gitu. Nah, alasan ketiga menurut Profesor Yi Zhongtian gitu kan, Sima Yi kan sudah datang ke kota gitu, depan bawa 10.000 pasukan, ragu-ragu, utus saja 1-2 orang masuk pintu kota kan terbuka lebar. Kenapa nggak utus saja 1-2 orang masuk ke dalam, lihat-lihat ada jebakan nggak, kenapa langsung mundur? Atau 10.000 pasukan Xicheng itu kota kecil, udah kepung aja kota Xicheng 3 hari 3 malam. Xicheng itu kan lagi kekurangan pasokan makanan. Kan Jieting sudah direbut oleh Sima Yi. Kenapa dia nggak melakukan hal kayak gitu aja, kepung aja kota Xicheng, nggak ada makanan pasti jatuh gitu loh. Kenapa harus mundur? Jadi ini 3 hal yang tidak masuk logika dalam strategi Kong Chengji menurut Yi Zhongtian Laoshi, menurut Profesor Yi Zhongtian ya. Jadi sebenarnya cerita kisah tentang Zhuge Liang itu ya banyak dilebih-lebihkan gitu. Banyak dilebih-lebihkan. Contohnya seperti kisah tentang Cao Chuan Jie Qian. Cao Chuan Jie Qian nanti akan kita bahas, yaitu tentang Zhuge Liang, dia bawa
perahu diisi dengan rumput-rumput untuk pinjam air, pinjam panah, pinjam itu panah dari pihak Cao Cao. Terus kisah Zhuge Liang awal-awal keluar itu Shao Xinye, dia membakar kota Xinye untuk membasmi Cao Cao. Kisah Zhuge Liang dia pinjam air Jie Dongfeng, tahu ya? Zhuge Liang waktu di Cepi dia panggil angin timur dan lain-lain. Banyak sih kisah-kisah yang tidak ada dalam tercatat dalam sejarah gitu. Jadi mungkin banyak fans-fans Zhuge Liang di sini, saya bukan bermaksud untuk merendahkan Zhuge Liang ya, tapi kita membuka sejarah dari sisi lain. Lalu sebenarnya Zhuge Liang itu seperti apa ya? Jadi kita lihat ya, Zhuge Liang itu ya, kalau menurut Chen Shou dalam catatan Sangguozhi, Zhuge Liang itu digambarkan sebagai Shencheng Bache. Shencheng Bache itu apa? Shencheng Bache itu artinya tinggi badan 8 kaki. Satu kaki ini adalah Hanchu. Hanchu itu satu kaki dalam zaman dinasti Han itu sekitar 23 cm. Jadi Pacu itu sekitar 184 cm gitu. Jadi bisa bayangkan ya, Zhuge Liang itu adalah seorang anak muda yang ganteng, yang tinggi badannya 80-an cm gitu. Tinggi, tegap, gagah, kekar, ganteng. Terus Zhuge Liang sendiri itu dia di Sangguo Yanyi digambarkan sebagai seorang yang sebagai seorang ahli strategi perang gitu. Benarkah Zhuge Liang seorang ahli strategi perang? Kalau menurut catatan sejarahnya tuh bukan. Tapi Zhuge Liang itu menurut catatan sejarah itu adalah seorang 杰出的政治家，杰出的政治家，ini 政治的 politik。杰出的政治家itu artinya seorang ahli politik yang luar biasa. Jadi Zhuge Liang dia bisa membaca arah pergerakan politik saat itu. Jadi salah satu Zhuge Liang peranan Zhuge Liang sangat hebat yaitu dia menyarankan 三分天下的政策策略gitu. Zhuge Liang memberikan saran pada Liu Bei untuk membentuk dinasti Han menjadi 3 negara bagian untuk saling mengawasi. Itu 三分天下ini artinya membagi dunia menjadi 3 bagian. Nah, itu adalah strategi yang menjadi cikal bakal awal berdirinya Samkok ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat ya, Zhuge Liang itu bukan seorang yang ahli strategi, tapi seorang seorang ahli politik. Terbukti dari setelah Liu Bei meninggal, Zhuge Liang dia banyak berdiplomasi dengan negara Wu dan membangun kembali hubungan antara negara Shu dan negara Wu yang sudah hancur. Nah, saya cerita kenapa Zhuge Liang bukan seorang ahli strategi perang seperti digambarkan di Sangguo Yanyi atau di film-film. Logikanya gini loh. Logikanya gini. Guan Yu atau Guan Gong, Zhang Fei, Zhao Yun dan jenderal-jenderal perang lainnya gitu mau pergi perang. Mereka masa nggak usah strategi, tinggal bawa Jinshi de Jinnang Miaoji gitu. Tinggal bawa Zhuge Liang tinggal kasih satu kantong isi beberapa kata, suruh nanti sampai di mana kayak gimana, harus sampai di medan perang harus kayak gimana. Emangnya si Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun dan yang memimpin puluhan ribu pasukan tuh mereka orang-orang goblok, orang-orang nggak punya otak yang pergi ke lapangan perang tinggal tanpa strategi gitu. Mereka emangnya pergi ke lapangan perang udah tinggal pergi aja gitu tanpa tahu musuh mau ngapain. Udah sampai di lapangan tinggal buka aja ini. Oh, ini strategi dari Zhuge Liang, dari Jinshi, dari apa? Jinshi itu penasihat perang dari Zhuge Liang gitu. Dari Jinshi kita, oh harus begini. Langsung bisa menang perang, emangnya begitu? Kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin juga Liu Bei kasih Zhang Fei, kasih Guan Yu, kasih Zhao Zilong, ataupun jenderal-jenderal lainnya bawa puluhan ribu pasukan pergi ke medan perang
tanpa mereka punya kompetisi untuk menjadi seorang jenderal perang kan. Pasti mereka tuh jenderal-jenderal itu pasti punya kompetisi dong, pasti berkompeten dong. Nggak mungkin cuma pergi tanpa strategi gitu loh. Jadi itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau cerita-cerita di Sangkoyen ini bahwa setiap kali jenderal perang pergi perang udah nggak usah strategi, yang penting sampai di lapangan buka kantong lihat strategi itu kalian langsung menang, itu nggak masuk akal dalam sebuah perperangan ya. Terus selain itu bukti bahwa Zhuge Liang itu bukan seorang ahli strategi perang tuh di sini. Di Wuhouci ya. Wuhouci itu adalah sebuah kuil di Chengdu saat ini. Sebuah kuil di Chengdu ya. Di Wuhouci itu Chengdu itu adalah ibu kota negara Shu saat itu ya, ibu kota tempat Zhuge Liang berada saat itu ya. Itu ada sebuah kuil, satu kelenteng. Dia ada orang saat itu dia tulis puisi kayak gini. Nengkung xin ze fan ce zhi xiao. Saya nggak baca puisi ini lagi ya, tapi saya jelaskan secara singkat aja. Puisi ini ya, dia menjelaskan tentang puisi ini untuk ditujukan untuk mengkritik Zhuge Liang yang menghabiskan terlalu banyak sumber daya, menghabiskan terlalu banyak uang, menarik pajak yang terlalu tinggi hanya untuk kebutuhan kampanye militer dalam PEVA, ekspedisi ke utara. Jadi Zhuge Liang itu dia selama menjadi Perdana Menteri negara Shu, dia pernah 6 kali melakukan ekspedisi militer untuk menyerang negara Wei ke utara. Nah, selama 6 kali itu Zhuge Liang menghabiskan banyak sekali sumber daya di negara Shu sampai rakyat hidup dalam kesusahan, sampai negara kehabisan uang gitu. Jadi di puisi ini yang sampai hari ini masih ada ya di kota Chengdu, di salah satu di kuil Wuhouci ya di kota Chengdu. Itu puisinya tujuannya untuk mengkritik Zhuge Liang yang menghabiskan sumber daya negara Shu terlalu banyak sehingga malahan tanpa ada hasil, tidak berhasil mengalahkan negara U dan mengakibatkan negara menjadi miskin, rakyat tuh harus menanggung pajak yang sangat tinggi untuk kebutuhan perang. Jadi di situ ya, zaman itu aja orang sudah kritik Zhuge Liang gitu loh. Tapi terlepas daripada itu semua, dari puisi ini kita bisa tahu ya, Zhuge Liang bukan seorang ahli strategi perang. Kalau dia seorang ahli strategi perang, pasti negara U sudah kalah perang. Tapi dia bukan. Tapi terlepas daripada semua itu, Zhuge Liang itu sebenarnya seorang seorang ahli politik yang sangat luar biasa, yang pandai negosiasi dengan negara lain. Nanti itu kedepannya akan kita bahas. Kita tidak bahas itu sekarang ya. Nah, gambaran. Jadi ini sedikit ya tentang gambaran tentang Zhuge Liang. Nah, ini sangat berbeda ya. Mungkin sangat berbeda dengan yang teman-teman ketahui selama ini ya. Nah, sebenarnya banyak sih sekali gambaran-gambaran tentang tokoh-tokoh lain ya. Mungkin salah satu karena kita tahu kan tadi saya ada ceritakan kita gambaran tokoh-tokoh itu mungkin dari catatan sejarah, dari karya sastra atau gambaran legenda di masyarakat ya. Kalau kita bicara tentang itu ya, gambaran tokoh yang paling berkesan di masyarakat saat ini ya, mungkin yang paling masih diingat orang ya, itu mungkin seorang Quang Kong kali ya. Karena Quang Kong itu mungkin sudah jadi dewa gitu, disembah di mana-mana. Kayaknya di seluruh dunia asal ada masyarakat Chinese-nya pasti ada kuil yang menyembah Quang Kong gitu kan. Oke. Jadi kenapa tokoh Quang Kong itu didewakan? Ini mungkin nggak lepas dari kultur masyarakat atau budaya Cina gitu loh. Sehingga masyarakat Cina zaman dulu itu kan sangat berbicara tentang Jiang Yiqi gitu ya. Jiang Yiqi itu dia bicara tentang kesetiaan gitu loh. Nah, salah satu cerita tentang kesetiaan yang sangat setia dan loyal gitu loh.
cerita tentang Kuangkong yang tentang apa, bicara tentang loyalitas itu tentang ceritanya itu waktu itu Cao Cao kan mengalahkan Liu Bei, mengalahkan Yuan Shao, terus Liu Bei lari gitu ya. Mengalahkan Liu Bei, terus Liu Bei lari ke Yuan Shao. Terus Kuangkong ditangkap oleh Guan Yu, itu ditangkap oleh Liu Bei, oleh Cao Cao. Terus Cao Cao memperlakukan Guan Yu atau Kuangkong ya, Guan Yu dengan sangat baik gitu. Tapi Guan Yu itu sangat setia pada Liu Bei sehingga dia walaupun berada di pihak Cao Cao, dia hatinya tetap berpihak pada Liu Bei gitu loh. Nah, singkat cerita, Guan Yu atau Kuangkong dia bertekad untuk membalas Cao Cao. Setelah dia balas jasa Cao Cao, dia akan kembali ke Liu Bei gitu. Nah, cerita ini tentang Kuangkong itu Jiang Yiqi gitu ya, setia dan loyal pada Liu Bei itu menjadi sebuah cerita yang sangat digandrungi oleh orang sehingga orang menganggap Kuangkong itu seorang loyal, setia, jadikan seorang panutan gitu. Tapi gimana ya? Itu sangat oke banget. Tapi sayangnya orang hari ini cuma ingat Kuangkong loyal sama Liu Bei aja. Berapa orang sih yang ingat Cao Cao juga seorang yang baik, yang berbaik hati pada Kuangkong gitu loh. Pada saat Kuangkong dia mau keluar dari Cao Cao dan pergi ke arah Liu Bei gitu, berapa banyak anak buah Cao Cao yang suruh untuk bunuh aja si Guan Yu gitu. Tapi Cao Cao udah biarkan dia pergi. Hari ini kita banyakkan masyarakat hanya ingat Kuangkong itu seorang yang loyalitas, tapi orang sudah lupa Cao Cao juga seorang yang pernah berbudi baik pada seorang Guan Yu. Ya, saya di sini bukan bilang Cao Cao orang baik, tapi nanti kita akan bahas berikutnya ya. Terus kalau bicara tentang gambaran sejarah tadi gitu ya, tadi kita bicara gambaran sejarah itu kan 3 gambaran gitu kan. Gambaran tokoh berdasarkan sejarah, karya sastra, dan legenda ya. Kalau bicara tentang semua ini kan, mungkin gambaran yang paling ribet, yang paling banyak gitu loh, yang paling banyak gambarannya gitu mungkin seorang Cao Cao kali ya. Nah, di hari ini kita cuma pengenalan aja, saya tidak membahas banyak hal. Ini cuma sekedar pengenalan sejarah dari sisi lain gitu. Mungkin banyak teman-teman merasa ini ceritanya kok aneh, tidak sesuai dengan yang teman-teman tahu gitu. Nah, saya seperti tadi yang saya ceritakan, saya di sini berbicara tentang dari referensi sejarah dari Sang Kuo-Zhi dan anotasi dari Pei Song-Zhi itu adalah sejarah resmi. Sementara kebanyakan sejarah yang diketahui secara umum itu adalah dari Sang Kuo Yan Yi atau dari film-film, itu dari sejarah novel. Jadi itu mungkin akan sangat berbeda dengan yang mungkin teman-teman tahu selama ini gitu loh. Jadi mungkin saya sangat berharap teman-teman bisa buka wawasan untuk melihat satu fakta sejarah dari sisi lain, bukan hanya dari sisi novel atau cerita-cerita legenda aja, tapi kita bicara dari sisi sejarah secara resmi, secara yang benar. Nah, dan juga akan membahas sejarah dari sisi secara legenda, secara kultur, secara budaya yang di masyarakat gitu. Nah, bahasan berikutnya mungkin kita akan membahas satu persatu tentang tokoh-tokoh sejarah. Nah, bahasan mungkin yang berikutnya kita akan bahasan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang seorang Cao Cao. Nah, saya juga akan bahas tentang Liu Bei, tentang Guan Yu, tentang Zhuge Liang dan tokoh-tokoh lainnya juga ya. Tapi itu akan kita bahas seperti yang tadi saya bilang kan di Sang Kuo-Zhi gitu kan, itu berurutan ya, satu tokoh by satu tokoh gitu kan. Jadi saya juga akan bahas berdasarkan satu tokoh dan satu tokoh seperti dalam cerita Sang Kuo-Zhi gitu ya. Jadi mungkin hari ini sekitar kira-kira seperti gitu aja sih ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau teman-teman yang merasa tidak sesuai dengan yang teman-teman ketahui selama ini gitu loh. Nah, kita bisa sharing, kita bisa nanti mungkin teman-teman bisa kasih komentar di IG-nya New Normal. Oke, kasih komentar. Oh, ini nggak benar, itu nggak benar. Nanti kita akan bahas semuanya itu bersama berdasarkan catatan sejarah. Jadi bukan hanya berdasarkan mitos, bukan hanya berdasarkan
novel dan lain-lain. Tapi kita bahas dari berbagai sisi. Kira-kira saya pikir kira-kira untuk hari ini perkenalannya seperti kayak gini aja sih ya. Oke, baik. Terima kasih, Shokan Lause. Oke. Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam hari ini kita akhiri sampai di sini karena di sesi berikutnya kita ada kelas lain. Kita jumpa kembali di minggu depan di waktu yang sama. Informasi lanjutan akan disampaikan di grup ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadiran. Ya, Shokan Lause di sini. Oke, oke. 谢谢老师。谢谢老师，谢谢，晚上晚安。谢谢老师，谢谢老师，再见。老师。